Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Baiklah para ikhwas sekalian, jamaah salat subuh Musholla Al-Barakah, dan juga kepada sahabat Muslim Bekir Indonesia Chapter Singkawang, dan juga kepada saudara dan juga saudari yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan kajian kita ya, maksimal sampai 20 menit atau maksimal sampai jam 5. Kita masuk kepada babul awal. Bab yang pertama tentang babul ikhlas, yakni bab tentang keikhlasan wa ikhdharun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal akhwali, yakni bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nyata maupun yang tersamarkan. Para ikhwas sekalian, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan 1 sampai 6 kita telah selesai menyampaikan muqaddimah daripada penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dari kitabnya Taman Orang-orang Soleh atau Riyadhus Shalihin. Maka bab yang pertama, beliau memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Kenapa penting? Karena keikhlasan itu akan mendorong, akan memberikan motivasi kepada seseorang dalam segala hal, baik di dalam beribadah kepada Allah atau baik di dalam melaksanakan pekerjaannya di dunia atau yang semisalnya. Maka keikhlasan adalah sumber kekuatan bagi seseorang ketika mereka menegakkan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ketika kita melihat bagaimana perjuangan para ulama salaf, bagaimana perjuangan Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan juga bagaimana perjuangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga bagaimana perjuangan imam yang 4, kita mengenal perjuangan mereka melalui kitab-kitab tarikh, yakni sejarah yang ditulis oleh para ulama kita. Maka di antara mendorong kekuatan keimanan mereka adalah keikhlasan ya ikhwan, keikhlasan. Maka ketika kita melihat para ulama begitu produktif dalam menulis, dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, apa di antara sebabnya? Keikhlasan kepada Allah Jalla wa Ala. Keikhlasan. Maka penting sekali untuk ikhlas. Penting sekali bagi kita apa? Untuk senantiasa muhasabah atau memperbaharui niat kita. Kita datang di sini untuk apa? Kita duduk di majelis sini untuk apa? Apakah kita merasa tidak enak? Atau apakah kita merasa tidak nyaman kalau kita tidak hadir misalkan? Maka barang siapa yang merasa demikian, maka kurangnya keikhlasan di dalam beramal, waliyadzubillah. Maka seorang muslim ini harus tegas. Kalau enggak ya bilang enggak, kalau iya ya bilang iya. Jangan merasa tidak nyamannya. Ya maka kita perhatikan niat kita. Ya maka penting sekali
bagi kita semuanya, baik Anda wahai para ayah, baik Anda wahai para suami, baik Anda wahai para bunda, baik Anda wahai para istri, dan baik Anda wahai para saudara dan saudari, untuk senantiasa kita melihat niat kita masing-masing. Untuk apa kita? Untuk apa kita yang melaksanakan satu perbuatan tersebut? Apakah karena Allah ataukah karena pujian manusia, waliyadzubillah? Maka pentingnya bagi kita untuk apa? Ikhlas dalam segala hal, menghadirkan niat dalam segala hal. Dan harus kita fahami bahwasanya niat ini letaknya di mana? Letaknya di hati. Niat letaknya di hati, sebagaimana para ulama menyebutkan di hati. Dan apabila kita hendak melakukan sesuatu, maka cukup dalam hati kita, tak perlu kita lafazkan. Ya, walaupun ada khilaf di antara para ulama. Ya, kenapa? Karena Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka pentingnya kita untuk menata hati kita, menata niat kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah, beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, bahwasanya di dalam metode penulisan ini, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, setelah itu dari hadis Nabi. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan bacakan ayat-ayat daripada Al-Quran tentang perintah untuk ikhlas. Maka yang pertama beliau bawakan dalil dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Qala musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinil qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, illa kecuali liya'budullaha, kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan peribadatan atau untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, yakni agama yang lurus, agama yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang benar. Maka para ikhwan kaum muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini terdapat perintah. Apa perintahnya? Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Dan tidaklah mereka diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya mereka hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan demikianlah agama yang lurus. Maka salat itu penting. Bahkan salat arkanul Islam, rukun Islam. Maka barang siapa yang tak salat, maka Islamnya tak akan terbangun, tidak akan kokoh Islamnya. Sebagaimana Anda ketika hendak membuat rumah, apabila tanpa tiang, maka rumah Anda tak jadi. Akan tetapi realita dan sangat menyedihkan betapa banyak kaum muslimin yang mereka meninggalkan salat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la illa dhilluh.
Ada 7 golongan kata Nabi, ada 7 golongan yang mana mereka kelak akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara ketujuh tersebut apa kata Nabi yang mulia? Allahumma salli wa sallim, Nabi menyebutkan rajulun qalbuhu tata'allaku fil masajid. Jadi di antara 7 golongan tersebut adalah seorang laki-laki qalbuhu yang hatinya tata'allaku, hatinya yang bergantung di mana? Fil masajid, di masjid-masjid. Maksudnya apa? Dia senantiasa menghidupkan salat berjamaah di masjid. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hadis tersebut. Dan Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, dan tidaklah masjid itu dimakmurkan kecuali oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Naam. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlasun niyah. Maka para ikhwas sekalian dan juga jamaah rahiman rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua yang beliau sampaikan adalah dalam Al-Quran surah Al-Hajj 37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini adalah dalil bahwasanya Allah menyebutkan layana lallah luhumuha, sama sekali tidaklah sampai kepada Allah daging-daging daripada hewan kurban kalian, wala dima'uha, dan juga tak akan sampai darah-darah hewan kurban kalian. Walakin kata Allah, akan tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yakni ketakwaan di antara kalian. Maksudnya apa? Ayat ini adalah menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang berkurban setahun sekali pada Idul Adha, maka daging-daging hewan kurban yang disembelih tersebut atau darah-darah hewan kurban yang mengalir ketika penyembelihan tersebut tak sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Keikhlasan. Apa faedahnya ikhwan dan juga jamaah rahiman rahimakumullah? Faedahnya adalah ketika kita berkurban harus disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan. Maka dikhawatirkan mereka yang berkurban lalu menampakkan kurban mereka, ya, dan bahkan mungkin ya berlomba-lomba dengan apa? Dengan hewan kurban yang besar. Nah, dikhawatirkan apa? Kurangnya keikhlasan di dalam hati mereka. Supaya apa? Ingin dipuji. Maka barang siapa yang dalam kurbannya tidak ada keikhlasan kepada Allah, di dalam kurbannya tersebut dia ingin pujian, ingin disanjung, maka apa yang telah dia kurbankan tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan kepada manusia, kepada kita, untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan rezeki kepada kita agar kita apa? Bisa berkurban, ya. Dan kurban ini setahun sekali, ya, dan para ulama mengatakan kurban ini hukumnya wajib bagi orang yang memiliki harta. Adapun orang yang tak memiliki harta maka tak wajib. Ini adalah di antara beberapa pendapat ulama tentang masalah kurban. Naam. Kemudian para ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, akan melanjutkan satu ayat lagi, dan ini sebagai penutup. Ini beliau rahimahullah membawakan ayat yang ketiga. Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 29. Ya, Ali Imran ayat berapa? 29. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad,
In tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah Muhammad, sekalipun kalian semuanya tukhfu ma fi sudurikum, menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati kalian, atau tubduhu, atau kalian tampakkan. Jadi kata Allah, katakanlah Muhammad, katakan ya Rasulullah kepada mereka, kepada kaum muslimin dan juga kepada orang kafir, apa saja yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian atau yang kalian tampakkan, ya'lamullah. Ya, ini apa? Pasti hal tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah mengetahui isi hati kita. Yang mana tak ada seorang pun yang mengetahui isi hati kita, hatta setan sekalipun tak tahu. Malaikat tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Jalla wa'ala dengan orang tersebut. Setan tak tahu. Malaikat tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita dan apa yang kita tampakkan. Maka orang munafik pada zaman Nabi Allahumma salli wa sallim adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, akan tetapi hati mereka kufur. Dan Allah Maha mengetahuinya. Dan bahkan Allah menurunkan khusus satu surah tentang orang-orang munafik tersebut. Dan ketika jihad ditegakkan, jihad diperintahkan, maka tak ada yang tidak berangkat kecuali mereka adalah yang pertama, orang-orang yang sudah tua, yang lanjut usia. Kedua, anak kecil. Ketiga, wanita. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang munafik. Sebagaimana kita sebutkan tadi malam, kisah tentang kedermawanan sang fakir. Ketika terjadi peperangan Tabuk, ya, maka mereka yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tak pergi berperang. Kebalikan kepada orang mukmin yang mereka semangat. Dan diantaranya adalah Ulbah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang semangat untuk berjihad, akan tetapi tak memiliki harta. Dan pada peperangan tersebut, perang Tabuk adalah perang yang Rasulullah betul-betul menyiapkan pasukan perang. Dan Nabi memberikan isyarat, barang siapa di antara kalian yang tak memiliki kendaraan, tak memiliki senjata, tak memiliki bekal, maka kalian jangan pergi bersama kami. Maka para ikhwan rahiman rahimakumullah, maka di dalam 3 ayat ini yang telah disebutkan oleh muallif, maka pentingnya tentang keikhlasan dalam segala hal. Ikhlas. Maka subhanallah, ikhlas itu berat ikhlas. Maka sebagian ulama mengatakan, ya tidaklah sesuatu yang bagiku sangat berat kecuali apa? Memperbaharui niat tentang masalah niat. Berat niat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, tak kala aku menyampaikan satu hadis, maka dalam aku menyampaikan satu hadis terkadang niatku berubah. Ya, maka menyampaikan satu hadis pun aku memerlukan untuk senantiasa memperbaharui niatku. Allah musta'an. Lihat para ulama, begitu ikhlasnya mereka dalam beribadah kepada Allah. Lihat para ulama dengan keikhlasan mereka, kitab-kitab mereka sampai pada saat kita ini. Apa sebabnya? Di antaranya adalah keikhlasan mereka dalam menulis, keikhlasan mereka dalam menyampaikan ilmu. Dan mungkin kita pernah menangis mendengarkan sebuah nasihat, kajian mungkin. Mungkin salah satu sebabnya adalah keikhlasan yang menyampaikan. Karena para ulama mengatakan tidaklah sesuatu yang disampaikan dari hati, maka dia akan masuk pula ke dalam hati. Maka pentingnya bagi kita untuk apa? Senantiasa apa? Memperbaharui niat kita. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Dan insyaallah pada pertemuan besok kita masuk kepada hadis yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.